perang melawan judi online ini adalah peperangan yang nggak bakal dimenangkan sampai kapan. Yakin lo nggak bakal bisa? Nggak bakal. Masa nggak bisa diberantas tuntas? Ada pegawai-pegawai yang dulu Kominfo ditangkap karena melindungi dan memakingi. Dan yang menjadi ironi memblokir 1,9 juta untuk melindungi yang 1.000 ini. Di bawahan lu itu ada 16 orang yang berkoordinasi bisa mendapatkan income 8,5 miliar. Ini ex-menterinya ini bener-bener bodoh banget sampai dia nggak ngerti dibohongin karyawannya atau pura-pura bodoh. Ini adalah sebuah kejahatan yang sistematis dan masif. Ternyata pembiaran, ya lu setor duit ke gua amanin, pura-pura nggak tahu. Nggak mungkin lah atasannya nggak ngerti. Ex-Menkominfo. Dan Menteri Menkominfo juga sempat bilang bahwa dia siap diperiksa katanya. Siap diperiksa tuh emang dia yakin bahwa dia tidak terlibat? Atau yakin backingannya kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Sekaligus juga saya adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional dari PAN yang bekerja sekarang di Komisi 9. Ya. Dan ini tapi saya berbicara sekarang bukan untuk urusan Komisi 9. Harusnya Komisi 3 Komisi ya? 1 dan 3. Iya. Iya. Komdiji dan juga penegakan hukumnya. Iya. Ya. Ini judi online. Judi online lagi nih ya. Roy Sakti yang kemarin sempat mengeluarkan statement ini nih. Dulu itu mantan Menkominfo, kebanggaan kita semua itu selalu membanggakan kinerjanya bahwa dia sudah memblokir 1,9 juta situs judol. Dan dia dapat penghargaan. Wah, mantap. Tapi hari ini, staf dari Menkominfo atau sekarang Menko Digi yang ketangkap polisi karena melindungi 1.000 situs judol. Dan satu situs itu 8,5 juta. Satu bulan dia dapat omset 8,5 miliar. Mantan Menkominfo ini tahu atau tidak? Sampai dapat penghargaan loh, Bos. Ya. Dan kemarin itu penghargaannya itu sampai diiklankan. Ini ada dia memberantas yang 1,9 juta untuk melindungi yang 1.000. Yang nggak setor, ya diotak-atik. Yang setor, ya kayak pembiaran gitu. Dan ini tidak pernah sampai ditangkap, sampai apa, nggak pernah ada kayak gini-gini. Tapi zaman Pak Prabowo itu ada. Artinya ada niat dan kemauan dari pemerintah Prabowo untuk memberantas. Gimana tuh, Om Roy? Jadi lo mau menyalahkan siapa nih judi online ini sebetulnya? Jadi gini, kalau judi online itu kan sebenarnya kan bisa dibilang kayak ngobrak-ngabrik pedagang kaki lima ya. Oh, jadi judi online itu sebetulnya menurut lo kelasnya pedagang kaki lima? Ya kan, ya diobrak-abrik nggak akan pernah punah itu kan. Yang ada adalah bersih, balik lagi, bersih, balik lagi, ya kan. Gue kesini kan udah berapa ya, 3 kali bahas judi online. Jadi mulai kasusnya si Sambo. Dari 2 tahun yang lalu ada? Iya, jadi kasusnya si Sambo, ganti lagi, ganti cara. Tapi gitu judul kan tetap ada di sini. Tetap ada aja. Nah, cuman kan yang menarik ini adalah yang sekarang ini yang kebongkar adalah regulator. Ini sesuatu yang gue nggak pernah lihat dan dengar sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Nggak tahu kalau pemerintahan zaman Pak Harto, gue nggak ngerti gue ya kan. Tapi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu nggak ada ceritanya regulator itu sampai ketangkep. Kalau regulator kena KPK banyak gitu kan. Karena kita lihat nih ada beritanya ya. Bertambah 2 orang, 12 pegawai Komdiji, raup 8,5 miliar karena lindungi judi online. Nah, pengamat, penangkapan oknum Komdiji jadi bukti selama ini judi online ada yang membackingi. Nah, dan intinya kemarin kita melihat bahwa ada pegawai-pegawai dari Kementerian Komdiji yang dulu Kominfo, ternyata malah justru ditangkap karena melindungi dan membackingi. Dan yang menjadi ironi adalah ketika zaman Menkominfo itu kan penuh dengan retorika bahwa pemberantasan judi online, bahkan selalu digembar-gemborkan di setiap media bahwa dia sudah memblokir 1,9 juta. Nah, kalau masalah penegakan hukumnya selalu dikambing hitamkan, ya kan itu ranahnya polisi. Ranah kita kan cuma memblokir gitu. Iya, karena penangkapinnya nggak mungkin dia. Tapi ternyata kan plot twistnya adalah memblokir 1,9 juta untuk melindungi yang 1.000 ini. Ini kan plot twist yang wadidau gitu ya. Iya. Nah, terus menurut lo apa? Siapa yang terlibat? Jadi gini, ini sebenarnya kalau zaman dulu ya, kayak contoh zaman dulu kayak investasi bodong, ada regulator. Kadang pembiaran ini kan kayak duit ceperan mereka yang di dalam kan. Ya, karena zaman 2 tahun yang lalu kan maraknya investasi bodong. Ya, investasi bodong, pertanyaannya. Indra Doni Salmanan, robot trading 89. Kalau dulu kan ada namanya Satgas Waspada Investasi, nggak tahu sekarang udah masih nggak ada ya udah. Nggak tahu kabarnya gimana tuh ya. Iya, nggak tahu kan.
Nah, itu retorikanya kan sama dengan Satgas Judi Online nih. Ya, Satgas Judi Online malah nggak ada kabarnya kan sekarang. Ya harusnya kan dievaluasi per 3 bulan. Nah, harusnya September kemarin dievaluasi, tapi ini sama dengan retorikanya Kominfo. Iya. Bahwa dia fokus, loh, gua udah berantas. Ini buktinya. Nah, yang diberantas adalah memblokir 1,9 juta. Nah, kan kadang-kadang kan yang diberantas itu yang berkembang berapa? Problemnya kan istilah kata bikin website itu kan gampang. Ya, banyak. Potong 1 keluar 2, potong 2 keluar 4, udah kayak Hydra aja. Bisa dibilang mati 1 tumbuh 1000 lah. Iya. Nah, jadi emang nggak salah juga dong, karena emang diberantas 1 emang bisa lahir segitu banyak tuh. Iya. Nah, tapi kan ternyata pembiaran. Ya lu setor duit ke gua amanin, pura-pura nggak tahu. Itu kan dilakukan oleh oknum Komdigi. Ya. Tapi kalau oknum 16 orang, masa nggak ada yang koordinasi gitu loh. Ya sekarang lu punya karyawan 16 orang nyolong semua, lu masa nggak tahu sih? Oke, jadi lu menyalahkan siapa nih? Tunjukkan aja coba. Kenapa? Lu menyalahkan siapa jadi? Ya begini, ini adalah sebuah kejahatan yang sistematis dan masif. Nggak mungkin lah atasannya nggak ngerti. Atasannya siapa nih? Ya ex-Menkominfo. Loh, sekarang apakah pertanyaannya menteri ini mengenal orang-orang ini? Karena kan jenjangnya terlalu jauh nih. Di mana direktur yang lain, dirjennya, eselonnya gitu kan. Jadi gini, kalau berbicara mengenal apa tidak, kemarin ada fakta yang dikeluarkan di X, ada foto dia datang ke kondangan yang ditangkap. Masa lu datang ke orang nggak tahu lu? Ada foto ex-Menkominfo hadir di kondangan nikahan salah satu yang ditangkap. Oh, salah satu orang yang ditangkap. Iya. Masa nggak tahu, Bos? Oke. Nggak, ini kan masalah gini ya, cuman 2 kan? Iya. Di bawahan lu itu ada 16 orang yang berkoordinasi bisa mendapatkan income 8,5 miliar. Iya. Ini kan kemungkinannya cuma 2. Ini ex-menterinya ini bener-bener bodoh banget sampai dia nggak ngerti dibohongin karyawannya. Iya. Atau pura-pura bodoh, kan itu aja. Nggak ada opsi ketiga loh. Iya. Ya kan, lu punya karyawan banyak nih, ya kan, dia nyolong semua nih. Ini kan opsinya cuma 2 nih. Kita ini goblok banget sampai kita nggak tahu karyawan kita nih, atau ya kita pura-pura nggak tahu. Tapi intinya kalau cuma gara-gara ada foto, kalau gue kebetulan sial foto sama yang ditangkap, gue bisa dituduh juga dong. Iya. Cuman kan ini kan ada juga nih foto nih kemarin yang sempat hilang di Instagramnya Rano Karno ya. Dan ini walaupun sebetulnya nggak harus dihilangin juga. Iya. Ini dia juga bersama-sama, tapi kan kita nggak bisa nuduh mereka terlibat. Cuman fakta itu kan semakin lama semakin jadi kayak terbaru ya. Yang hari ini gue dapat fakta adalah dari PPATK, Kominfo itu ngasih laporan rekening yang palsu. Iya. Rekening palsu dari PPATK itu udah mainnya udah kasar banget gitu loh. Wewenangnya kan udah bener-bener kayak ya di luar nalar gitu. Ya intinya kan kalau perkataan dari Pak Prabowo kan, kalau ada bawahan salah ya yang salah atasannya kan. Iya. Itu kan statement dari Pak Presiden. Nah, ya tapi ya kembali lagi ya. Kan pasti yang menyangkal, nggak mungkin juga kan tiba-tiba dia ngomong, oh ya saya mau backingin semua, ya nggak ada kayak gitu lah, Bos. Oke. Nah, jadi menurut lo sekarang gue tanya. Kenapa 12 atau berapa orang itu bisa terlibat di situ? Karena diatur, ya karena di plot buktinya ada. Oleh siapa? Ada fakta satu kan, ada yang ketika ujian nggak masuk, tapi tetap dimasukin. Nggak lulus tes, tetap dimasukin. Nah, siapa yang masukin tuh? Berarti itu harus kepalanya dong. Kepala tuh apa nih? Di level apa nih? Ya kalau dia istilahnya dari kementerian, ya menterinya dong yang tanggung jawab tuh. Minimal kan menterinya kan dipanggil polisi untuk diklarifikasi apakah dia bertanggung jawab, diperiksa dong. Iya. Nah, masalah terlibat apa enggak itu urusan polisi untuk menentukan. Tapi harusnya ya diperiksa. Oke, tapi mantan, kita bicara berarti menteri yang kemarin ya? Ya, menteri yang kemarin. Mantan Menteri Menkominfo juga sempat bilang bahwa dia siap diperiksa katanya, kita lihat beritanya. Kita dukung penegakan hukum, dan ketiga kita tetap serius berantas itu. Ya, solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Nanti katanya polisi mau mendalami kok, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil gitu Pak. Masing. Berarti siap. Apa kenal nggak Pak Mas sudah pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Tahu lah nama. Nah, dia siap diperiksa. Berarti menurut pandangan Roy Sakti, kira-kira siap diperiksa tuh emang dia yakin bahwa dia tidak terlibat atau yakin backingannya kuat? Oh gitu? Iya, nggak tahu kan. Oh gitu, iya. Buktinya kan siapapun presidennya ada Bapak Om kita Budi menterinya kan, nggak tahu di mana tuh. Iya. Dan yang menarik sekarang kan udah beliau ini kan sudah terbranding kan. Iya. Dia di mana ada judul di ini kan,
Kayak kemarin yang waktu dicecar di komisinya si Bu Rika dia Pitaloka. Komisi 6 ya? Komisi 6 juga bahasnya juga judul juga. Iya, iya. Yang terkait itu. Nah, itu yang ya masyarakat itu perlu di-clearkan. Ya setelah diperiksa yang menentukan terlibat atau tidak itu kan kepolisian. Nggak mungkin kita kan, kita nggak mungkin kan. Bukan ranah kita juga. Bukan ranah kita juga, tapi kan lebih baik ini kan clear. Iya. Karena kan terlalu aneh gitu loh. Kalau di kementerian sampai 16, kalau cuma 1-2 orang ketangkep mah, oh ini oknum. Nah, oknum 16 orang itu kan ya 1 batalion, Bos. Oke. Nah, tapi yang terpenting adalah ya, kenapa ini harus dibongkar? Karena kalau ini tidak dibongkar, ini akan menjadi peluang di masa yang akan datang. Makanya gue salut dengan Menkom Diki yang sekarang, Bu Mutia Hafidz ya. Sebenarnya kalau beliau ini mau bermain, kan tinggal meneruskan aja estafet ini kan 8,5 miliar per bulan, Bos. Iya. Lu AdSense berapa, Bro? Jauh. Tapi pertanyaannya nih, Menkom Digi yang sekarang ini, Bu Mutia Hafidz ini, pada saat penggerebekan yang melibatkan oknum-oknum di Komdigi itu, dia emang tahu apa dia juga kaget? Kalau gue lihat sih kaget sih ya. Dia juga nggak tahu apa-apa. Pasti gue yakin nggak tahu apa. Bukan koordinasi dia juga. Iya, gitu. bukan koordinasi dia bukan juga. Ini ada di kementerian gue ditangkap bukan juga gitu. Karena kan itu ditangkapnya kan di sebuah ruko yang disewa di luar Komdigi kan. Artinya kan ada kayak headquarter khusus. Jadi bukan prestasi Bu Menteri yang sekarang juga dong. Ini prestasi kepolisian berarti. Ya ini bisa dibilang prestasi kepolisian. Kepolisian. Iya. Tapi kan juga begini ya. Gue kadang-kadang gini. Kalau dilihat statement-statement dari Pak Menteri, ex-menteri itu kan, Budi Ari ini kan beliau ini kan selalu mengkambing hitamkan polisi. Kalau nggak ada penindakan kan urusannya polisi. Ya polisi dong yang bertindak seperti itu kan. Dan ternyata polisi bertindak, yang ditindak anak buahnya dia juga, ex anak buahnya dia. Nah itu ya kita lihatlah. Kalau gue lihat sih ini gebrakan. Ya ini gebrakan dan jangan sampai gebrakan ini cuma sekedar hangat-hangat tai ayam, cuma begini ini kemudian letoy lagi. Ya minimal gini warm chicken seat. Ya warm chicken seat lah ya. Karena kan begini, kalau kita berbicara berperang melawan judi online ini adalah peperangan yang gua ngomong nggak bakal dimenangkan sampai kapan. Yakin lo nggak bakal bisa menang. Kenapa? Karena kan ini beroperasi di Kamboja yang which is legal ya kan. Iya, di sana legal. Di sana legal, kemudian di sini. Dan kemudian dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya perjudian ya selalu ada. Tapi yang terpenting adalah kita tekan populasinya, jangan berkembang biak bebas seperti sekarang ini. Dan intinya juga menurut gua gitu, even sekarang pengusahanya adalah pengusaha dari Cina, pengusaha Indonesia yang bekerja sama investor Cina di sana, lo di Kamboja, tapi juga jangan situsnya dan lo korban-korbannya ini pemain-pemainnya orang-orang Indonesia, bener gak? Ya, lo sasar orang-orang Kamboja aja sono ya kan, jangan lo bangkrutin masyarakat sendiri, bener gak sih? Nah ini yang menarik ya, jadi buat mungkin teman-teman yang nggak tahu bahwa sekarang ini di perusahaan-perusahaan besar, kayak kemarin gua ngobrol dengan salah satu CEO dari perusahaan yang besar yang punya ini kan, tingkat fraud tertinggi itu pasti judol. Jadi kalau ada karyawannya nyolong apa segala, ini tidak peduli dengan level yang mau sales, manager, bahkan manajer gaji 60 juta pun begitu kena judol itu fraud. Pasti. Dan ini udah banyak banyak orang dan gara-gara seperti ini ya, dan gara-gara seperti ini kan nyusahin banyak orang juga. Nah ini juga harus hati-hati. Nah buat pemirsa juga Anda juga harus hati-hati. Jangan dikira main judol itu aman ya. Main judol itu sangat beresiko. Nomor satu beresikonya apa? Satu, nomor handphone Anda ketika depo-depo apa segala itu kan dipegang bandar. Karena kejadian juga sama ponakan sendiri. Ini pengalaman lo denger nih yang pengalaman ya. Jadi bukan ponakan, sepupu gua sendiri. Sepupu gua sendiri ceritanya itu iseng-iseng ya, iseng-iseng istilahnya ya depo judol. Nggak banyak, cuma 100.000. Nah, cuman datanya ini disimpan kan sama bandar. Nggak tahu bandarnya ini ketangkep polisi ataupun diserahkan untuk tukar kepala. Tiba-tiba di rumah pas lagi tidur-tidur tiba-tiba digerebek, Bos. Padahal cuma depo 100.000. Cuman depo 100.000. Kan ketika digerebek dimasukkan di instansi itu kan banyak itu, yang banyak ada kuli bangunan apa segala. Nah, udah masukin sel tikus ya aduh sengsara sekali gitu kan. Yang sepupu lo nih. Sepupu gua sendiri.
Dan akhirnya ya jadi media oknum ya, pemerasan oknum. Ya setor 30 juta. Di mana nih? Di level mana? Di level ya penyidik-penyidik. Ini mau diterusin. Di Polres apa di Polda? Polda. Ya. Berarti Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Ya kan? Ini oknum tapi ya kita nggak bisa ngomong. Iya. Nah, tapi pertanyaannya nyata ya kan? Nah, tapi Iya. gua juga bersyukur. Kenapa? Setelah dari situ sepupu gue tuh sekarang udah nggak pernah nyentuh yang namanya judi online. Perkara cepeceng. Ya kan? Iya, perkara cepeceng masalah. Ini kejadian nggak sekali, Iya, 2 kali. Temen gue juga sama. Iya. Habis ke Bali ya, dia habis ke Bali, terima duit proyeknya dia, iseng-iseng pakai, dicokok. Dia ketangkep juga. Habis tuh 70 juta itu kan. Tuh, dengerin ya buat lu lihat kalian-kalian nih mau level apa, mau dari kuli bangunan, mau dari supir online, mau lu manajer, gini. mau lu anggota dewan, lu main judi, perkara 100.000 aja lu bisa dicokok, ya kan? Dan ini sebenarnya kan gini ya, kalau kita berbicara oknum, tapi kalau oknum ini ternyata bisa membuat temen gua berhenti main judi online, ya gua dukung. ya bukan gua dukung. 30 juta juga nggak apa-apa ya. Ya sudah lah. Uang sekolah ya. Uang sekolah lah. Akhirnya dia problemnya uang sekolah gue yang bayarin, bos. Oh, itu masalahnya itu nyusahin orang ya. Kalau dia bayar sendiri nggak apa-apa, gue yang bayarin, jadi gue tahu gitu kan. Tapi pertanyaan apakah saya menyalahkan? Ya enggak juga ya. Ya sama kayak kita ketika ketilang. Ya ini proses yang hukum alam lah gue rasa ya. Tapi ada permainan, tapi ya kan juga salah, sama-sama salah. Yang judi juga salah, itu satu. Yang dua yang ngeri ya. Yang ngeri adalah ketika lu store uang ke situ. Kan lu pakai rekening lu kan connect ke judi online tuh, jebret ya. Nah, begitu ini kena ketangkap, rekening lu itu akan keblokir. Pasti tuh. Banyak. Dan keblokir tuh nggak rekening di satu ya, rekening atas nama lu keblokir. Ada banyak orang yang ngadu ke gua, "Bang, rekening gua terima gaji kok tiba-tiba diblokir PPATK ya." Kenapa? Karena kesangkut judi online, ngurusnya setengah mati itu. Ada lu cuman pernah transfer? Ya, pernah transfer ataupun rekeningnya digunakan untuk judi online, dijual apa segala. Jadi hati-hati ketika berhubungan dengan para bandar-bandar itu, karena kan ada uang yang masuk dan kemudian ada nomor telepon. Ini yang bahaya buat teman-teman. Memang nggak keungkap kemana-mana karena ini kan selalu diselesaikan di bawah tangan. Kalau yang sampai sudah ke media itu kan berarti udah nyerah itu udah. Entah nyerah, entah viral. Kayak contoh kayak Satbor. Satbor. Satbor mah karena udah terlalu viral kan. Nah kalau udah terlalu viral ini, tapi sebenarnya banyak selebgram yang di profile storiesnya link gacor apa segala. Iya, dia promo judul. Iya, tapi tidak terblow up. Nah, kenapa menurut lo? Berarti kan nggak fair dong? Bukan nggak fair, berarti ya udah ketangkap temen selesaiin bawah tangan. Gue tahu itu, ya kan. Beberapa tiba-tiba biasa kelihatan kan, cewek-cewek biasanya kan, cewek-cewek yang cakep nggak seberapa, tok gede gitu kan. Tiba-tiba promo tiba-tiba berhenti gitu kan. Wah, kena ini udah kena ini. Dia nyerahin apa tuh? Ya pasti dengan nyerahin yang gede uangnya tadi apa gimana? Ya uangnya lah ya kan, pasti masalah uang di situ. Nah, cuman kan juga begini. Sekarang ini gue nggak tahu ya, ada gerakan movement lagi yang terbaru adalah artis-artis mulai diungkit-ungkit lagi kayak si Denny Cagur. Promo judi online, kemudian seminggu terakhir ya. Ini gue rasa kayak gerakan untuk gue nggak tahu ini murni organik atau pengalihan isu. Nah, yang bisa gue klarifikasi karena apa? Gue juga disatel, "Bang, lu kok nggak pernah bahas yang artis judi online? Lu jangan-jangan belain." Bukan masalah belain apa enggak. Kasusnya si Denny Cagur, kemudian ada Niki Mirzani, Wulan Guritno, itu kasusnya kejadiannya di bawah tahun 2000 sebelum kasusnya Sambo. Mereka promonya itu situ dan mereka sudah, karena apa? Gue lihat aja yang viral si Denny Cagur kan. Ini banyak hadiah iPhone 11, masih zaman iPhone 11 bos. Dan game online pada saat itu ya. Game online. Nah, saat itu kan sebelum zamannya Ferdy Sambo keblongkar itu kan ini kan seperti barang baru yang ini abu-abu gitu loh. Yes or no ya. Gue tidak membelain mereka dan mereka pun sebenarnya sudah diperiksa di Barreskrim sudah ya, tapi kemudian kan nggak diputuskan untuk tidak kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Jadi gue klarifikasi bahwa gue rasa ini pengalihan isu. Untuk menutupi isu yang mana? Ya menutupi isu yang lainnya pasti gitu loh. Karena tiba-tiba kasusnya Denny Cagur tiba-tiba keluar. Nah, ini kan video zaman tahun 2022 pas Covid lah. Gue rasa itu zaman pas Covid. Dan juga Denny Cagur pasti juga pada satu dia nggak ngerti lah ya. Ya sebenarnya gini loh, bukan nggak ngerti ya, tahu tapi kan tidak ada case nggak ada case yang ketangkep ketika mempromosikan itu saat itu.
Ya, tapi sekali lagi ya, kalau masalah proses hukum ya kembali kepada aparat untuk memproses atau tidak. Tapi ini yang buat masyarakat, ini adalah kasus yang sudah lama gitu loh. Iya, tiba-tiba muncul lagi. Muncul lagi. Nah, ada juga kasus-kasus juga tiba-tiba nanti kalau ada melihat tiba-tiba Om Uya-Kuya promosi judi online, saya promosi judi online, itu adalah AI. AI. Nah, karena AI sekarang udah canggih ya. AI udah canggih. Gua aja udah banyak kali gue itu selalu dijadikan iklan judi online tanpa sepengetahuan kita. Kemudian lo ngomong tuh. Iya, diomong lidahnya bisa selesai. Polisi canggih kan, bisa tahu nih ya, bisa bukan. Nah, itu juga. Dan sekarang juga banyak juga yang namanya jadi gini. Sekarang modus, nah ini nih gue lihat ya kan. Modus promosi judi online itu sekarang beralih pada nyawer. Ya di TikTok Live ya. Di TikTok Live, di YouTube Live. Pokoknya kalau ada yang live, contoh ya nanti ketika Indonesia main di YouTube, lu lihat aja bandar yang nyawer, mereka tuh nyawernya di situ tuh. Itu kan. Biar rame. Itu tuh apa segala ini kan jebret saweran itu ya. Kalau pertanyaannya yang diterima saweran itu bisa kena nggak? Ya selama dia tidak merespon dengan aktif ya. Ya dia diam aja. Diam aja ataupun dia, kalaupun cuma ya terima kasih apa gitu kan. Ya itu masih pada batas kewajaran. Cuman kan kemarin kalau yang aja Sadbor itu kan dia sampai mempromosikan secara aktif. Iya. Vlogi Toto begini nih. Nah, kemudian ada pertanyaan, itu banyak artis-artis judi online promosi kok nggak ketangkap juga. Ya pas mungkin apesnya si Sadbor itu ya kan nggak mungkin live 80 jam itu kan 80 jamnya itu kan promo. Pas apes pas promo begitu pas ada yang capture ya. Kalau yang lain nggak ke capture ya sudah itu ya oke lah. Artinya teman-teman ya kita harus sebagai apa ya? Sebenarnya ada cara. Mungkin lu udah jadi DPR bisa. Jadi gini, sebenarnya ada cara Pak bagaimana memberantas judi online. Kalau memberantas seperti nggak bisa, tapi kalau mengurangi populasi, ya bisa. Ini gue ketemukan di kemarin gue itu ngasih seminar tentang bahaya judi online dan pinjol di salah satu institusi distributor Honda. Mereka itu ada mekanisme whistleblower. Jadi mereka ini ada orang bisa melaporkan siapapun secara anonimus dan datanya tidak ini, jadi kayak kita cepu gitu loh, ya kan? Ngerti. Nah, itu secara anonimus. Nah, kenapa nggak kita lakukan seperti itu? Iya, gitu loh. Di negara kita ya. Iya, di negara kita. Membantu polisi juga. Dan kalau perlu begini, kan kalau perlu kan dibikin sayembara. Iya. Jadi kan kalau zaman kita berbicara zaman dulu itu ada namanya bounty hunter, ya, pemburu penjahat. Kenapa? Karena saat itu aparat tidak mampu untuk mengatasi penjahat, makanya ada bounty hunter ya. Nah, kenapa nggak sistem bounty hunter itu diterapkan sekarang? Jadi orang boleh ngelapor secara anonimus, bisa nge-track kasusnya seperti apa, dan kalau sampai dia ini kebukti apa segala, mungkin ada reward ya. Mungkin reward nggak seberapa lah, paling 500.000, 1 juta, tapi itu bisa jadi penghasilan. Pertanyaannya kalau udah kayak gini nih, ibu-ibu itu pasti akan maju ke depan. Ya paling duluan deh ya. Iya paling duluan dia kan. Wah, gue bisa nambah uang jajan buat di dapur nih kan. Nah, kita artinya kan masyarakat itu kita perbantukan untuk sebagai media informasi. Iya. Karena kan masyarakat juga. Ya simpel aja kan ya, simpel aja. Sekarang ini kan kayak contoh dulu Menkominfo ya. Kenapa kasus Menkominfo itu sampai kebongkar sampai yang di situs WordPress ya. Mereka itu merasa saya ini seorang Superman. Gue nggak perlu dibantu orang lain, gue bisa, kenyataan nggak bisa gitu loh. Nah, kenapa nggak kita itu memanfaatkan masyarakat? Karena contoh ya, gue ya kan, hanya gue berbekal 1 HP, gue itu bisa terima laporan masyarakat banyak sekali. Lu juga sama, dengan 1 HP aja lu bisa terima, bisa tahu di kasus-kasus apa perkembangan itu bisa. Lu artinya kan kalau masyarakat itu digunakan untuk sebagai mitra dalam bekerja, gue rasa populasinya akan jauh berkurang. Iyalah, sekarang aja gue dengan handphone gue dengan media sosial gue, Instagram gue king_uya_kuya itu aja beberapa pelaporan TPPO orang mau berangkat segala macam, kita koordinasi sama kepolisian sama imigrasi itu berapa ya udah bisa dicekal. Nah, iya kan? Nah ini kan jadi kan sebenarnya kan ini tinggal dari pihak regulator pemerintah untuk menurunkan egonya gitu loh. Karena sebenarnya pertanyaannya apakah di Indonesia ini orang goblok-goblok nih sampai kayak gitu? Enggak goblok, kayak kejadian kemarin tuh. Temen gue Mr. Bird ketika masuk di Kominfo,
ditunjukkan gitu. Iya. Tapi ketika ditunjukkan seperti itu nggak maunya belajar ataupun apa, malah kayak seperti egonya tersinggung. Gitu. Oh jadi kemarin Mr. Bird itu dipanggil di Kominfo. Kemudian kan kamu tuh ngomong vokal begitu, dibuktiin ternyata bisa tuh. Oke, bisa apa yang dilakukan Mr. Bird itu? Bobol email, kemudian bisa mesen apa, artinya seolah-olah dia itu bisa bikin email atas nama Menkominfo, kemudian bisa email ke instansi-instansi yang lain seperti seolah-olah resmi. Apa hasilnya setelah itu? Ya dia bilang ya ntar akan dipanggil, tapi ya ntar gitu loh. Tapi setelah itu lobang itu sudah diberitahukan sama si Mr. Bird dan sampai sekarang masih ada. Gitu. Dan tidak ada perbaikan apa-apa. Nah ini juga yang terjadi juga dengan banyak sekali pembobolan dari rekening perbankan. Itu kan sebenarnya kan ada. Nah kadang-kadang ini kan penyakit ya. Beda kan kalau bank swasta. Bank swasta kalau dia malah jadi sayembara. Kalau ada yang bobol, gua kasih hadiah. Nah tapi ketika aparat pemerintah ini, badan-badan pemerintah ini ketika dipertontonkan boroknya, mereka tuh justru tidak memperbaiki diri, tapi malah menutupin egonya gitu loh. Denial itu yang menjadi PR dari pemerintahan sekarang. Ya nanti kita perbaiki lah kalau sudah begitu. Pelan-pelan lah. Ya. Tapi pertanyaan terakhir, judi online masa gue agak kecewa nih dengan jawaban lo nih, masa nggak bisa diberantas tuntas sih? Jadi ya, kalau kita berbicara diberantas tuntas ya. Semua kan tergantung dari aparat polisi ya, karena gini, gue itu sebenarnya dilema juga ketika bahas begini. Bandar judi online itu beberapa juga temen gue kenal ya, korban judi online juga temen gue, aparat yang ini juga temen gue. Jadi kadang-kadang kita berbicara begini ini agak komplik ya kan. Nah kenapa nggak temen lo yang bandar judi online lo laporin? Nah, cuman begini lah, gue cuma bilang begini, gue tuh cuma ngomong ke temen gue, bro, lu ngapain setoran ke aparat? Lu bermain aja kan sebenarnya. Lu daripada setoran ke aparat, lu jalanin aja tanpa setoran kan harusnya cuannya lebih gede. Toh juga online bisa diatur. Nah, si teman gue tuh bilang begini, bos, polisi di Indonesia tuh pinter. Lu jalan tanpa setoran, maksimal umur lu 2 minggu lu pasti udah ketangkep. Artinya adalah mereka tuh tahu sebenarnya. Mereka tahu. Siapa mereka ini? Ya aparat yang ini kan. Jadi artinya ketika seseorang bandar kayak kejadian kemarin yang bandar judol orang-orang Cina tiba-tiba ke sini itu. Lu tau gak ceritanya gitu? Jadi ceritanya begini, bro. Ini satu komplotan ini mirip sama kayak scammer dari scammer. Jadi sekarang ini orang Cina daratan, Cindar itu kan melihat Indonesia mainland itu kan kayak wah ini ladang besar nih Indonesia ya kan. Nih. Kayak contoh, dulu kita belajar cara impor dari China. Sekarang orang China-nya jualan sendiri di sini, ya barang-barang kayak hal. Nah ini juga menarik juga, wah orang Indonesia itu gampang dibohongin kan. Ada aplikasi-aplikasi bodong yang kayak dulu yang kita bahas Jomingo itu kan juga mainland juga, China juga itu kan. Dan korbannya orang-orang kita lagi. Nah kemudian juga judi juga, buka judi online enak nih di sini kan. Nah Indonesia gampangnya goblok-goblokin. Goblok-goblok gampang. Akhirnya mereka kan melakukan adalah buka judi online. Nyatanya ketangkep langsung. Ketangkep. Nah. Tapi kalau yang pemain-pemain yang kita tahu sendiri lah, yang kemarin dibahas kayak grupnya Mr. T apa segala, ya santai-santai aja sih, nggak ada masalah sih. Jadi menurut lo nih, yang kata dibilang ada 4 bandar besar itu, bisa ditangkap apa itu mereka? Harus dari Pak Prabowo sendiri sih. Dan Pak Prabowo udah bilang, udah ada political will, udah bilang bahwa berantas judi online. Nah tinggal. Nah artinya Kapolri berarti kan? Ya Kapolri kan, semua kan seperti itu kan. Karena kan sekali lagi kan kita nggak bisa pungkiri juga mereka itu kan orang-orang yang berduit yang kadang-kadang mensupport ketika terjadi kayak kemarin pemilu apa segala. Ya kan investornya juga ya orang-orang itu juga, bro. Iya. Artinya polisi itu bukan tidak mampu. Nggak mampu ya. Bisa, buktinya ini kemarin bisa kan? Ya bisa konsisten dan endurance-nya bisa lama kan nih sampai ujungnya. Ya kalau kita gini loh, kalau kita berbicara bersih 100% nggak bisa, tapi minimal ya ditekan lah gitu loh, jangan dibiarin gitu. Iya sama ya lo kalau main judi online walaupun lo pengusahanya orang Indonesia, janganlah para masyarakat jadi korbannya. Susah tuh bikin bangkrut orang-orang masyarakat Kamboja ya kan luar negeri. Kalau perlu toh ya kan. Ya. Enak aja lo dilegalin di Kamboja, korbannya negara kita ya bener nggak? Karena kan begini ya. Jadi gini, kalau gue berbicara ya, kita berbicara realitas saja. Yang namanya prostitusi, perjudian, narkoba itu sampai kapanpun kan tetap ada. Tapi mereka ini kan ranahnya kan di underground.
di bawah tanah gitu loh, nggak kelihatan gitu. Nah tapi kan kalau sampai orang promo judi online sampai terang-terangan itu kan dia di permukaan sampai vulgar, itu kan ini yang menjadi pergolakan di masyarakat. Ini yang menjadi seorang akhirnya kan yang orang nggak judi pun ikut judi. Iya. Itu yang jadi masalah. Nah kemarin tuh menarik bro. Iya. Gua webinar sama PPATK, ya PPATK. Kan dia tuh memblokir tuh situs rekeningnya. Lu lihat ya, di rekeningnya itu yang menarik adalah kata-kata kan dia transfer cuma 50.000, 100.000. Tapi kata-katanya, bos, ini uang terakhir bos, gitu kan. JP dong, ayo om. Udah, jadi gua lihat dari kata-katanya ini kan mereka tahu bahwa mereka itu ditipu. Udah tahu Udah tahu, tapi tetap jalan. Berarti yang main judi online emang goblok. Nah, bener kan? Jadi gini, kalau bicara ya memang goblok, tapi gini, kita harus tahu ya, kenapa orang judi online tuh marak. Karena sekarang itu nyari duit, kalau kita berbicara menengah ke bawah itu parah bos. Mereka itu kecanduan dengan namanya harapan. Karena ketika dia turun abang-abang Gojek ya kan, sehari cuma terima 100.000. Opsinya apa? Bawa ke rumah 100.000 atau bawa ke rumah 50.000, yang 50.000-nya depo. Karena siapa tahu ini bisa jadi 5 juta. Padahal nggak akan mungkin terjadi kan? Padahal tidak akan mungkin terjadi. Mungkin terjadi 1 di antara 100 transaksi gitu ya. Tapi kan saking putus asanya untuk cari duit, akhirnya ya itu terbuka. Maka peran kita, jadi peran pemerintah adalah juga harus kalau lapangan kerja ini banyak, kemudian cari duit ini mudah, anjem ya kan. Harusnya ini juga akan menekan populasi judi-judi online juga. Karena sebenarnya kan perjudian itu adalah bentuk paling sederhana dari bisnis. Naruh duit semoga menang, gitu kan. Nah, apalagi bisnis yang emang udah bakal ketahuan ujungnya loss ya. Nah, intinya juga adalah sekarang masyarakat tolong dong berantas judol. Oke lah, kalau emang sekarang pemerintah kita masih belum bisa kita yakini bisa memberantas sepenuhnya, balikin ke masyarakatnya. Ya lu jangan main judi, dan intinya gitu. Ya itu seperti itu. Cara memberantas yang paling benar kan? Betul. Cuma susah ya, karena kadang-kadang gini ya, ada yang membuat judol itu adalah ada pembisik-pembisiknya. Jadi setiap judol, orang main judol itu kan ada admin CS-CS-nya yang mereka mengiming-imingin, ini gue lagi kenalan orang dalam deh. Ntar lu gue menangin, lu kasih gini ya. Itu harapan-harapan itu. Itu yang kalau istilah saya itu lodo irengnya itu loh. Itu jadi intinya marketingnya itu juga benar-benar harus diberantas ya kan? Itu harus diberantas. Dan kalian tuh jahat. Orang yang mengbujuk, mengajak orang untuk main judi, diyakinkan untuk menuju ke terpurukannya, kalian adalah penjahat. Ya. Itu yang jerumusin yang kayak gitu-gitu itu. Terus ujung-ujungnya nanti lo ngerti kan? Minta tolong nih. Minta tolong lagi. Iya. Tolong Pak Jokowi, sekarang tolong Pak Prabowo gitu kan. Ya udah. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama bro ya. Jadi pertanyaan gue, yakin nggak bisa judi online diberantas di hari ini nih? Dikurangin. Harusnya gini ya, kalau ini kasus ini beres sampai selesai clear ya, jebret. Ini lumayan lah, kita termasuk, gue gini lah. Ibarat kata kita ini adu bola nih, kita lawan Argentina, nggak mungkin menang bos. Tapi kalau kita bisa ngegolin 1 aja itu udah prestasi bagus buat Indonesia. Sama. Semoga kasus-kasus terutama yang melibatkan Menkom Diki ini benar-benar diberantas tuntas di sisi itu. Minimal ya 1 kaki kepotong. Ya kan? Karena kan kenapa Menkominfo itu blokir itu menjadi, karena gini, dia udah bangun website, orang udah depo di situ. Begitu diblokir jebret, dia tuh harus bangun dari awal, bro. Makanya dijual dengan harga 1 situs 8,5 juta disikat sama dia. Nah, tapi kalau ini udah benar-benar ada minimal 1 kaki putus. Ya kaku lain ya tinggal nanti bagaimana aparat ya kita. Kita kita taruh harapan kita sama aparat kepolisian Indonesia. Dan satu aparat polisi, dan kedua juga masyarakat juga berpartisipasi. Atau kita tantang aja kali ya. Buat kalian masyarakat yang mengetahui tentang judi online, entah bandarnya, entah bisnisnya. Nah, cuman masalah gini bro, ini satu lagi bro. Ada yang Pak Roy Sakti, lu kok nggak pernah bahas tentang judi online? Bukan masalah nggak pernah bahas. Sekarang ini algoritma Instagram terutama yang berbau judi aja kita udah kena banned bos. Jadi kita nggak usah ngomong-ngomong gacor aja, kita udah kena banned. Postingan kita nggak kelihatan.
akun gua aja sampai kena ban gara-gara padahal kita ini mau edukasi gitu. Tapi ya itu kadang-kadang itu apa ya, menghalangi pergerakan kita juga seperti itu. Kalau di YouTube harusnya aman. Ya. Oke, ya buat masyarakat DM aja ke kita ya, informasi-informasi yang tahu judol, bandarnya, penjahatnya, yang berangkatin orang-orang berangkat buat kerja judol, kasih tahu kita ya. Kita akan teruskan ini ke kepolisian, nanti kita yang kawal terus. Kalau kepolisian nggak ngapa-ngapain, kita yang cerewetin. Oke. Kita yakin pasti ngapa-ngapain. Ya. Siap. Terima kasih banyak, Mas Roy. Thank you, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.